Coba jujur, ketika dengar kata trading, apa yang langsung terlintas di pikiran Anda? Apakah tumpukan uang, grafik hijau merah, atau judi? Ya, banyak orang menyamakan trading dengan main judi, taruhan berisiko tinggi yang mengandalkan keberuntungan. Tapi tunggu dulu, anggapan itu salah besar, dan di video ini, kita akan bongkar kenapa. Kita akan memahami perbedaan fundamental yang signifikan. Trading bukan sekadar menekan tombol, beli, atau jual, dan berharap. Ini adalah aktivitas yang terstruktur, dan saat Anda selesai menonton, Anda akan tahu mengapa trading adalah aktivitas terukur, bukan permainan keberuntungan. Nah, setelah kita singkirkan mitos bahwa trading itu judi, mari kita fokus pada 3 pilar utama yang menjadikan trading sebagai aktivitas yang terukur, terstruktur, dan profesional. 3 pilar inilah yang membedakannya dengan total dari permainan untung-untungan. 1. Analisis mendalam bukan intuisi semata. Pilar yang pertama adalah analisis mendalam. Seorang trader sejati tidak menekan tombol, beli, atau jual, hanya karena merasa harganya akan naik, atau karena bisikan teman. Mereka menggunakan data. Ada 2 jenis analisis utama. Analisis fundamental, yaitu melihat kesehatan perusahaan, berita ekonomi, dan faktor makro yang memengaruhi harga. Analisis teknikal, yaitu mempelajari pola grafik, indikator, dan volume perdagangan untuk memprediksi pergerakan harga. Artinya, keputusan trading Anda didasarkan pada probabilitas yang dihitung dari data, bukan sekadar intuisi atau feeling belaka. 2. Strategi terstruktur pengelolaan risiko jelas. Pilar kedua adalah strategi terstruktur. Dalam judi, Anda tidak punya kendali setelah memasang taruhan. Dalam trading, Anda punya rencana manajemen risiko yang ketat. Setiap trade dirancang dengan jelas, mencakup rencana masuk, kapan waktu terbaik untuk membeli, target profit TP, di harga berapa Anda akan mengambil keuntungan, stop loss SL, di harga berapa Anda harus keluar untuk membatasi kerugian. Stop loss ini adalah rem darurat Anda. Ini memastikan modal Anda terlindungi. Intinya, Anda tahu persis berapa yang siap Anda korbankan dan berapa potensi yang bisa Anda dapatkan sebelum Anda masuk ke pasar. 3. Pembelajaran berkelanjutan. Dan pilar yang terakhir, yang paling membedakan, adalah pembelajaran berkelanjutan. Seorang pejudi berharap, seorang trader belajar. Pasar itu dinamis, selalu berubah. Trader yang sukses akan terus mengevaluasi setiap trade yang mereka lakukan, baik yang untung maupun rugi. Mereka meningkatkan keterampilan, menyesuaikan strategi sesuai kondisi pasar, dan menjadikan kesalahan sebagai data untuk perbaikan di masa depan. Ini adalah proses evolusi yang berkelanjutan, yang tidak pernah ada dalam dunia perjudian. Baik, sekarang mari kita lihat sisi sebaliknya. Agar perbedaan ini semakin jelas, mari kita bedah 3 ciri utama yang mendefinisikan aktivitas perjudian. Jika trading berlandaskan pada data dan strategi, maka judi didasarkan pada 1. Bergantung pada keberuntungan, faktor acak. Ciri paling mendasar dari judi adalah ketergantungan total pada faktor acak atau keberuntungan. Hasil dari lemparan dadu, putaran roulette, atau pembagian kartu, tidak dapat diprediksi atau dikendalikan oleh analisis apapun. Tidak peduli seberapa pintar Anda tidak bisa memprediksi di mana bola roulette akan berhenti. Ini murni permainan probabilitas acak, di mana Anda hanya bisa berharap nasib baik ada di pihak Anda. Disinilah letak perbedaan utamanya, trading menggunakan probabilitas terukur berdasarkan data historis dan fundamental, sedangkan judi menggunakan probabilitas acak. 2. Risiko tak terukur, kerugian tak terbatas. Ciri kedua adalah risiko tak terukur. Dalam perjudian, seringkali tidak ada mekanisme manajemen risiko yang sistematis seperti stop loss dalam trading. Saat Anda memasang taruhan, kerugian potensial bisa terus membesar tanpa batas, atau setidaknya, sangat sulit dibatasi setelah taruhan dimulai. Anda didorong oleh emosi dan harapan. Tidak ada rencana keluar yang terstruktur untuk membatasi kerusakan. Ini adalah jurang yang membedakan, trader yang profesional fokus mengelola kerugian sekecil mungkin, sementara pejudi fokus pada kemenangan besar. 3. Permainan zero-sum game. Dan yang terakhir, judi adalah permainan zero-sum. Apa artinya? Keuntungan yang didapat oleh satu pihak adalah kerugian mutlak bagi pihak lain. Tidak ada penciptaan nilai tambah baru. Uang hanya berpindah tangan.
Berbeda dengan pasar finansial seperti saham di mana aktivitas trading bisa terjadi karena ada pertumbuhan nilai perusahaan atau manfaat ekonomi, dalam judi, yang menang hanya mengambil dari yang kalah. Ini menjadikannya aktivitas yang secara ekonomi stagnan, hanya mengandalkan transfer kekayaan, bukan penciptaan kekayaan. Dengan memahami 3 poin ini, kini Anda bisa melihat garis batas yang sangat jelas antara aktivitas yang disebut trading dan aktivitas yang disebut judi. Jadi, setelah kita membedah karakteristik keduanya, kini saatnya kita memberikan kesimpulan akhir yang tegas. Mengapa trading adalah aktivitas investasi dan ekonomi yang sah, dan bukan judi? Ada 4 faktor kuat yang menjadi buktinya. Tidak seperti arena judi, aktivitas trading diatur secara ketat. Di Indonesia, ia diawasi oleh badan keuangan resmi seperti OJK Otoritas Jasa Keuangan dan Bapepti. Regulasi ini menjamin standar transparansi, kepatuhan, dan yang terpenting, perlindungan investor. Keberadaan badan pengawas ini saja sudah menunjukkan bahwa trading adalah kegiatan ekonomi formal, bukan praktik gelap. Kedua, trading membutuhkan dan didukung oleh edukasi formal. Anda bisa mengikuti pelatihan resmi, mendapatkan sertifikasi, dan mempelajari ilmu trading secara mendalam. Tidak ada sekolah resmi atau sertifikasi untuk menjadi penjudi, bukan. Perbedaan ini menekankan bahwa trading adalah profesi yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pembelajaran terstruktur. Aspek ketiga adalah manajemen risiko yang profesional. Seorang trader sejati menerapkan teknik seperti position seizing, menentukan besarnya modal per transaksi, diversifikasi, dan penggunaan stop loss untuk melindungi modal. Tujuan utamanya adalah mempertahankan modal sambil mencari peluang. Mereka tidak mempertaruhkan seluruh modalnya dalam satu kali transaksi, ini adalah pendekatan terukur yang jauh berbeda dengan taruhan buta. 4. Penciptaan nilai. Dan yang terakhir, trading memberikan kontribusi nyata. Trading menciptakan nilai dengan meningkatkan efisiensi pasar, menyediakan likuiditas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Ketika Anda berinvestasi di saham, Anda mendukung pertumbuhan perusahaan. Ini adalah kontribusi positif terhadap ekosistem keuangan, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh aktivitas judi. Jadi, ingatlah, jika Anda melakukan trading tanpa analisis, tanpa strategi, dan tanpa manajemen risiko, saat itulah Anda menjadikannya seperti judi. Tapi jika Anda mendekatinya dengan disiplin, data, dan pendidikan, trading adalah cara yang sah untuk mengembangkan kekayaan Anda. Sekarang, saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda masih berpikir trading adalah judi? Tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like jika video ini membuka wawasan Anda, subscribe untuk edukasi finansial terstruktur lainnya, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.